Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Di tengah teka-teki penyebab tewasnya diplomat muda yang ditemukan terlakban di kamar indekosnya, polisi menargetkan bisa mendapatkan simpulan penyebab kematian Arya dalam 1 pekan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan menghukum berat 2 personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat pagi hadiri pemanggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan soal ijazah Jokowi. Selamat sore Indonesia, salam jumpa di Kompas Petang. Bagaimana kabar Anda? Kompas Petang kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik dalam 1,5 jam ke depan bersama saya Yasir Nene Amang. Dan juga saya Maido Pelfrina. Kita mulai informasi pertama di Kompas Petang hari ini, Saudara. Akibat ledakan kompor saat memasak, 2 rumah dan 6 kontrakan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur Jumat pagi terbakar. Kobaran api membesar dan merambat ke bangunan warga di Jalan Galur, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran, 2 rumah dan 6 kontrakan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi karena pemilik rumah meninggalkan pergi rumah saat kondisi tengah memasak. Kebakaran Jumat pagi diduga akibat kompor yang tengah digunakan memasak meledak. Untuk memadamkan api, 13 unit mobil damkar dengan 65 personil damkar Jakarta Timur berupaya untuk memadamkan api. Pemilik rumah diduga tidak mengawasi saat memasak dan mengakibatkan kebakaran, disertai ledakan tabung gas kompor. 6 kepala keluarga dan 25 jiwa terdampak dalam kebakaran ini. Di RT 7 ada terjadi kebakaran yang disebabkan oleh salah satunya karena kompor. Ya, ini kebetulan pemiliknya memasak dan ditinggal. Dugaannya seperti itu awal. Objek yang terbakar. Jumlah yang terbakar ini ada 2 rumah dan juga 6 kontrakan. Nah, untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada, tapi jiwa yang terdampak di sini ada 6 kakak. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP ini, Saudara, melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslap 4, dan juga dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan diplomat muda ini kemungkinan dibunuh, polisi mengatakan tidak mau menduga-duga sebab polisi akan mengungkap kasus berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagai ilmu. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini,
kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya, pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan apapun yang ditemukan dari barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Ya, ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Ya pernah, tapi itu jangan dikaitkan. Saya juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV sebelum korban ditemukan, CCTV pun jadi bukti tambahan untuk menguak kasus ini. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV indekos. Dari rekaman CCTV hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam. Korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Lalu keesokan harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga kos dan 1 saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan, istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Terlihat kemudian penjaga kos dan saksi mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Namun korban tak kunjung menjawab. Salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan dan menemukan korban tak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi seluruh wajah terlakban. Soal kedinasan korban di Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha membenarkan korban pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Namun Yuda menegaskan jangan mengaitkan profesi dengan sebab kematian korban. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Ya pernah, tapi itu jangan dikaitkan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPU itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Keterangan Juda seperti saling bersambut dengan keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang menilai pemeriksaan latar belakang pekerjaan korban yang pernah mengurus kasus TPPO penting dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Terlebih di beberapa negara ada sindikat dalam kasus TPPO. Yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, ya itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan, ya. Proses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda dengan wajah terlakban akan selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital.
Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Selain rekaman CCTV, saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti, seperti hasil otopsi serta bukti digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban, juga rekaman CCTV untuk menguak penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya olah TKP lanjutan yang dilaksanakan hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat petang Zefanya. Ini dilakukan olah TKP lanjutan. Sebenarnya apa yang digali dalam olah TKP lanjutan ini Zefanya? Ya Yasir, untuk olah TKP yang sudah dilakukan tadi pagi, ini yang tadi melibatkan tim Inavis, kemudian tim Dokes dari Polda Metro Jaya, juga Puslap For Mabes Polri, ini untuk mengecek kembali kamar kos dari milik korban begitu, dan juga dicek lagi terkait dengan kesamaan ventilasi jendela milik kamar dari korban dengan ruangan lainnya. Hal-hal tersebut ini yang tadi dicek ulang oleh polisi dan juga petugas lainnya begitu, yang dimana ini hasilnya masih kita tunggu. Tapi Yasir dan juga saudara, ketika saya sampai di TKP ini memang ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, karena memang menurut saya ini lokasi area indekos ini memiliki pengawasan yang cukup ketat. Juru kamera Kompas TV Bondan Wicaksono akan memperlihatkan kepada Anda situasi area dari indekos. Saya akan menggambarkan dari pintu masuk saja, dari pintu pagar, ini ada CCTV yang mengarah ke jalan area depan pagar dari indekos. Ini untuk memperlihatkan aktivitas kedatangan atau keluar masuknya warga setempat begitu, atau yang menghuni indekos di sini. Setelah ada satu CCTV di depan, ada sebanyak 3 CCTV lainnya yang berada dari dalam area indekos yang mengarah ke halaman atau area depan indekos. Akan ditunjukkan lagi oleh juru kamera Kompas TV, di ujung atap itu ada sebanyak 3 CCTV yang mengarah ke area halaman indekos. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk bagaimana aktivitas yang ada di area halaman indekos begitu ya. Karena Yasir dan juga saudara, ternyata di area lingkungan indekos ini tidak hanya ada indekos, tapi ada sebuah toko yang menjual sebuah barang begitu ya. Ini yang artinya bisa dikunjungi oleh masyarakat umum yang ingin membeli barang, di mana toko ini beroperasi sampai dengan pukul 10 malam. Nah, di dalam area toko ini saya lihat ini juga ada CCTV. Artinya ada banyak sekali CCTV ini yang mengawasi area tempat ini. Selain itu, di sebelah toko ini barulah di belakang saya ini adalah lokasi dari indekos yang kurang lebih terdapat sebanyak 12 kamar kalau kesaksian dari warga setempat begitu ya. Di dalam area indekos sendiri yang seperti sudah tersebar di media massa juga, itu ada kurang lebih sebanyak 3 CCTV di area indekosnya saja untuk mengawasi bagaimana aktivitas para pemilik atau orang yang menghuni indekos begitu ya. Artinya ini pengawasannya sangat ketat. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk seharusnya bagaimana, tapi memang kita harus menunggu bagaimana pemeriksaan dari polisi begitu, karena kalau saya lihat juga Yasir dan juga saudara, memang tidak ada petugas keamanan atau satpam yang berjaga di area indekos ini, sehingga kita harus menunggu tentunya. Dan ini di belakang saya baru saja datang yang masih harus kita konfirmasi apakah ini dari petugas tempat juga yang masih akan melakukan pengecekan kembali, tapi nanti akan kita konfirmasi kembali ya dan juga saudara. Yang jelas saat ini hasil pemeriksaan masih terus dilakukan oleh polisi begitu ya, untuk pemeriksaan CCTV yang sudah dikumpulkan, kemudian pemeriksaan dari keterangan saksi dan juga sejumlah alat bukti lainnya seperti alat komunikasi digital yang sudah disampaikan pada paket pengantar tadi. Kita masih menunggu Yasir, karena dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menargetkan minggu depan ini diharapkan hasilnya bisa disampaikan kepada media massa. Yasir. Kita nantikan bagaimana hasil penyelidikan dari polisi terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan Bondan Wicaksono atas informasinya.
Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat pagi menghadiri pemanggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan soal ijazah Jokowi. Pasca gugatannya tidak dilanjutkan oleh pengadilan, Saudara, atau gugur penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik mengaku menyiapkan gugatan baru untuk Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat pagi hadiri pemanggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan pengusutan atau penghasutan soal ijazah Joko Widodo. Dr. Tifa yang diperiksa terkait dengan laporan objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong mengaku mendapat 68 pertanyaan. Di hadapan penyidik, Saudara, ia mengaku meminta disertakan ijazah Jokowi sebagai bahan klarifikasi. Selain itu, rekan Roy Suryo ini meminta kejelasan penyidik mengenai siapa saja pelapor dirinya dan rekan-rekannya. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Gitu. Oh, kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Sementara itu, Saudara, Pengadilan Negeri Surakarta memastikan putusan sela dalam kasus gugatan ijazah Jokowi menjadi putusan akhir dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan majelis hakim menerima eksepsi dari para tergugat terkait dengan kewenangan pengadilan. Para tergugat menilai perkara ini ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski begitu, Saudara, pengadilan pun tetap memberikan waktu 14 hari bagi penggugat untuk memutuskan sikap mereka. Oke. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara itu, pasca gugatannya tidak dilanjutkan oleh pengadilan, penggugat ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, mengaku sudah menyiapkan gugatan baru. Kali ini yang digugat adalah Jokowi, Universitas Gadjah Mada, dan Komisi Pemilihan Umum. Sementara terkait putusan sela yang menyatakan persidangan tidak dilanjutkan, penggugat akan mengajukan banding. Atas 3 bunyi putusan itu, saya menyatakan yang pertama itu bukan kiamat, ya. Yang kedua pasti kami ajukan banding, dan yang ketiga, ya, saya ingin sampaikan berarti sampai hari ini ada semacam skenario tidak akan pernah membawa ijazah dari tergugat, ya. Dalam hal ini tergugat
satu mantan presiden ke-7 Joko Widodo itu ke pengadilan. Jadi skenarionya itu tidak akan pernah dibawa ke pengadilan sampai sampai kapanpun. Tetapi sebagai orang yang berpengetahuan, saya tidak akan patah semangat. Patah kita ini bukan kiamat. Dan satu kabar barunya, saya akan mengajukan satu gugatan baru, tetapi tergugatnya hanya 3. 1 Jokowi, 2 kemudian adalah KPUD Surakarta, dan yang ketiga UGM. Dan kami untuk gugatan ini punya bukti yang kuat. Kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi dengan memanggil terlapor Roy Suryo CS pada Senin 7 Juli lalu. Roy yang sebelumnya memilih tidak memenuhi panggilan polisi akhirnya datang pada Senin lalu karena dalam surat pemanggilan sudah ada status terlapor. Namun dia heran dengan pihak pelapor yang menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Karena menurutnya harus ada korban yang merasa dihasut jika ingin melaporkan seseorang dengan pasal tersebut. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Usai memeriksa para terlapor, penyidik Polda melanjutkan pemanggilan pihak pelapor dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Ade mengklaim sikap dan pernyataan Roy Suryo CS di Bareskrim saat gelar perkara khusus adalah bukti upaya penghasutan kepada publik. Selain itu, 50 bukti penghasutan Roy CS sudah ia serahkan ke penyidik. Datang seolah-olah menuduh Pak Insinyur Joko Widodo memiliki jasa palsu. Inilah yang timbul dari hasil kerja keras Roy Suryo menghasut bangsa ini. Pasti banyak, kok saya sudah 50, itu banyak banget. Dan alat bukti video itu sudah terlalu banyak. Kalau dia habis diperiksa Roy Suryo CS, kemudian ada pemanggilan lagi terhadap pelapor, itu tanda-tandanya selamat sebentar lagi naik. Pemanggilan klarifikasi para pihak ini merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan di beberapa Polres di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Roy CS dilaporkan dengan pasal penyebaran ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA, penyebaran informasi bohong, dan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan. Tim Liputan Kompas TV. Penyidik Polda Metro Jaya kini terus memproses laporan dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong tentang ijazah Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS. Namun dalam pemeriksaannya, para terlapor bersikukuh minta diperlihatkan ijazah asli Jokowi oleh penyidik. Kita bahas petang ini bersama dengan kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop di sini. Ya, Mbak Medop, selamat. Assalamualaikum. Saya mau ke Pak Abdullah dulu nih dari Dr. Tifa. Apa saja yang digali penyidik dari pemeriksaan Dr. Tifa hari ini? Baiklah. Jadi tadi siang itu sekitar jam 10 lebih ya, kita baru masuk ke ruang penyidik, ya kan. Memang kehadiran kami itu atas dasar undangan klarifikasi ya. Nah, kami hadir. Ya memang di dalam undangan itu ada tertulis terlapor, memang benar, ya kan. Kemudian pertama-tama yang kami tanyakan pada penyidik, ya kan, karena klarifikasi atau penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya, apa ada perbuatan melawan hukum, belum bicara substansi. Ya oleh sebab itu kami tanyakan pada mereka, kira-kira perbuatan melawan hukum apa, pidana apa yang dilakukan oleh klien kami ini. Karena semua pasal-pasal itu setelah kami analisa, itu pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukumnya.
Contohnya kalau kita, jadi kami minta penjelasan, gitu loh. Tapi penyidik juga tidak bisa menjelaskan, ya kan? Bahkan kami yang memberikan satu apa istilahnya itu masukan pada penyidik, ya kan? Coba kita lihat ya, pasal 160 ya kan KUH pidana itu dulu sebelum ada putusan MK ya. MK itu tahun 2009 nomor 7 itu yang dari formil menjadi material, ya kan? Yang dari tidak ada korban harus ada korban lah, seperti itu. Itu dulu memang digunakan itu pasal itu untuk banyak hal. Banyak, bahkan beberapa klien kami itu dikenakan pasal itu, ditangkap, dan ada ustadz, ada macam-macam lah, Nota Habib Rizik kalau nggak salah pernah kena pasal 160. Pak Abdullah, maaf sebelum kita bahas soal pasal, jadi ini pemeriksaan Dr. Tifa hari ini belum sampai pada substansi. Tadi kan kami juga sempat mengutarakan pernyataan dari Dr. Tifa. Klien Anda ini ngotot ya minta diperlihatkan oleh penyidik ijazah Jokowi dulu, baru kemudian mau mengklarifikasi. Itu diantaranya. Jadi begini, kami itu ingin penjelasan. Jadi kalau memang tidak bisa dijelaskan ada perbuatan melawan hukumnya atau tindak melawan hukum, kami menolak untuk diperiksa. Jadi kami ini sebenarnya menolak untuk diperiksa. Kami keberatan untuk diperiksa karena penyidik tidak bisa menjelaskan tindak pidana apa yang dilakukan. Memang awal itu aja sebenarnya. Yang lain-lain itu kan ditunjukkan pada waktu kita mau tanda tangan BAP itu, memang ada apa namanya, beberapa pertanyaan kami tidak menjawab karena kami konsisten, karena kami menolak ya kami tolak gitu loh. Kemudian hubungannya dengan pasal dihadirkan ini hubungannya dengan pasal 28 ayat 3 itu kebohongan yang melibatkan kerusuhan lah istilahnya atau keonaran, ada hubungannya dengan pasal itu, ya kan? Kalau dikatakan bohong berarti nggak bohongnya mana, makanya kita minta ijazah aslinya itu dihadirkan di meja ini supaya tahu bahwa kami itu bohong gitu loh. Ya kan, bohong itu kan harus ditunjukkan kebenarannya seperti apa. Itu kalau penyidik memang tidak bisa menghadirkan ijazah asli ya, yang menurut konon kabarnya asli, tidak ditunjukkan, kami tidak mau diperiksa. Jadi ada dua hal, satu pasal-pasalnya tidak kena, yang di pasal 28 ayat 3 itu karena ya seharusnya dihadirkan karena mengatakan klien kami itu bohong kan begitu. Itu tadi. Jadi kita juga salah satunya kita tolong hadirkan itu di hadapan kita. Dan juga heran digelar perkara yang besar aja tidak dihadirkan, apalagi di penyidikan gitu loh. Oke. Ya kan saya ikut itu gelar perkara itu. Saya ikut di dalam itu. Oke. Meminta menghadirkan atau diperlihatkan ijazah Jokowi baru mau proses klarifikasi. Tanggapan Anda, komentar Anda, Bung Ade? Ya, jadi Mbak Dov, saya sudah mendengarkan dari Bang Al-Katiri. Jadi gini Mbak, kalau terkait klarifikasi undangan itu, ya bahwa kemudian mau memberikan satu pernyataan atau tidak menjawab, itu hak dari klien Saudara Al-Katiri. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa dengan tidak menjawab itu larinya nanti itu bahwa akan timbul lagi analisa penyidik yang berbeda nantinya, bahwa itu tidak kooperatif. Artinya tidak kooperatif dalam menjawab satu pertanyaan dari penyidik. Nah, itu bisa saja akan seperti itu nantinya. Bahwa segala sesuatu itu kan harusnya ketika terjadi tanya jawab di situ, sebenarnya peluangnya besar sekali di situ untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan, ujaran-ujaran kebencian ataupun penghasutannya seperti apa, itu kan harusnya di counter gitu loh. Tidak, karena kalau tidak dijawab justru itu akan menimbulkan masalah baru, artinya tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Itu bisa saja, tapi itu kembali kepada hak dari Dr. Tifa ya, bahwa dia tidak mau menjawab, tidak sesuai dengan aturan. Dan perlu diketahui bahwa kemudian ayat 28 pasal 28 ayat 2 yang kami laporkan itu, bahwa di situ di dalam frasa sebenarnya ya, saya bisa bacakan sedikit di sini kalau kita berbicara terkait putusan nomor 105 PUU 22 2024, itu jelas dikatakan itu bersyarat dia ya, bersyarat
sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau menyebabkan kebencian berdasarkan identitas tertentu, ya, penyebaran kebencian berdasarkan itu kemudian secara sengaja di depan umum yang menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Nah, yang nyata di sini kekerasan itu tidak hanya fisik, ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam dari putusan MK tersebut, bahwa kekerasan yang dimaksud itu kekerasan cyber. Artinya dengan menjustifikasi bahwa ini palsu, sementara ada dua yang kami punya acuan, ya, dasar hukum. Yang pertama adalah otentiknya satu ijazah itu ada pada keterangan UGM, itu yang pertama. Yang kedua, identik itu menurut Puslap. Karena kenapa? Pembanding dari 3 ijazah seangkatan, karena memang dalam aturan itu 3 ijazah itu yang dimungkinkan, tidak boleh 1 atau 2 saja, tetapi sekurang-kurangnya 3 pembanding itu sudah diperiksa oleh Puslapor, Mabes Polri, dan dinyatakan identik. Bahwa dari 2 hal tersebut kami meyakini bahwa terjadi berita bohong. Kami menduga bahwa terjadi berita bohong di sini dengan dasar seperti itu, sehingga yang memang memiliki otoritas yang menyatakan bahwa itu adalah otentik, ya, itu adalah UGM, gitu loh, Mbak. Jadi kalau terkait pasal, penafsiran dan lain-lain itu kembali ke penyidik. Seperti apa dia menafsirkan nanti disesuaikan dengan alat bukti yang dia terima. Bahwa ada nggak sih ujaran-ujaran kebencian, ada nggak sih yang disampaikan oleh Dokter Tipa di dalam bukti-bukti yang kami sajikan. Kami sudah dapat poin Anda, Bung Ade. Saya mau ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, pihak Anda kan kini menunggu hasil gelar perkara khusus. Nah, kemarin kan Kompolnas juga sudah bilang kalau produk pengujian ijazah dari Polri dan juga UGM sudah kredibel. Nah, apa rencana Anda kalau nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi ini? Ya, sebelum saya jawab itu, saya mau meluruskan dulu Pak Mas Adi ini yang ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu memang 28 ayat 2 itu deliknya itu mulai masuk setelah kata-kata berdasarkan. Jadi ada ujaran kebencian itu berdasarkan, ya kan? Dulu itu berdasarkan syara. Syara itu adalah suku, agama, ras dan antar golongan, ya kan? Nah, sekarang antar golongan udah nggak ada lagi. Dulu antar golongan itulah pintu masuk untuk, ya bisa katakan diduga mengkriminalisasi lah antar golongan itu. Sekarang jadi SAR, itu nggak ada. Jadi kebencian itu yang pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, berdasarkan bahkan keadaan keadaan fisik, ya, seseorang dan sebagainya. Tidak ada berdasarkan ijazah dan surat, tidak ada itu. Itu kan berdasarkan itu harus, walaupun orang itu kebencian, tapi masuk nggak kriteria unsur berdasarkan ini? Seperti itu, ya kan? Lah masalah yang katanya tadi istilahnya dengan di media di medsos dan sebagainya itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah nomor 115 itu tahun 2002. Bukan 105 itu bukan masalah itu. 105 itu masalah pencemaran nama baik. Baik. Waktu kita itu masalah pencemaran nama baik. Itu. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak terima kasih sebentar. Saya mau menjelaskan ini. Pak Boleh Abdullah? nggak saya menjelaskan ini? Anda kan tadi disinggung soal. Singkat. Rencana Anda jika nanti Polri berkesimpulan tidak ada unsur pidana dalam kasus ijazah Jokowi? Kami tidak bisa terima hasil gelar perkara kemarin. Sedangkan Kompolnas itu kan seperti ini kan Kompolnas ini kan Hoirul Anam kalau nggak salah sebelumnya itu kan dari Komnas HAM. Ingat nggak kilometer 50 itu? Dia copy paste semua keterangan polisi. Ini juga demikian. Kalau dia fair, dia jelaskan juga dong keterangan kita. Kita bukan keterangan sepihak kepolisian saja. Makanya saya tidak sependapat, bahkan saya tantang, ayo kita berdialog di TV. Gitu loh. Baik.
Baik, terima kasih sudah. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kuasa hukum Dr. Tifa Abdullah Al-Katiri dan juga dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-bapak. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi Lisa Mariana tidak hadiri panggilan pertama polisi terkait dugaan video asusila yang dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat saat ini meneliti dan mempelajari berkas perkara 3 tersangka soal kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Maidop Elfrina dan juga Yasir Nenema kembali di Kompas Petang. Saudara, Lisa Mariana tidak hadiri panggilan pertama polisi terkait dugaan video asusila yang dilaporkan Asosiasi Advokat Indonesia. Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebut Lisa Mariana tidak menyebutkan alasan kenapa ia tidak bisa hadir untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan video asusila. Polisi pun akan kembali melayangkan surat pemanggilan kedua pada hari Senin mendatang. Jika tidak hadir di pemanggilan kedua, maka polisi akan melakukan jemput paksa Lisa Mariana. Namun yang bersangkutan tadi telah mengkonfirmasi kepada penyidik bahwasanya hari ini yang bersangkutan berhalangan hadir. Ya, pemanggilan lagi itu kapan tidak, Bang? Rencananya akan kita layangkan itu pada hari Senin. Untuk yang panggilan kedua nanti, apabila yang bersangkutan juga berhalangan hadir, ya terkonfirmasi tidak bisa hadir, baru kita akan ada surat panggilan untuk membawa kepada yang bersangkutan kepada Polda untuk dilakukan penyidikan. Panggilan paksa berarti? Panggilan paksa. Usai jeda, saudara, Kejaksaan Agung membuka babak baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina KKKS periode 2018-2023. Pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka. Kompas Petang juga menyoroti kasus kematian diplomat Kemlu mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Baru. Kejaksaan Agung membuka babak baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina KKKS periode 2018-2023. Pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid ditetapkan jadi tersangka menyusul anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Riza Khalid disebut melakukan permufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Riza juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir, diduga Riza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Pada Februari 2025 lalu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai 883 juta rupiah dan $1.500 Amerika Serikat atau sekitar 24,5 juta rupiah saat menggeledah rumah di kawasan Kebayoran Baru milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid.
Sebelumnya Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari Riza Khalid, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga. PT Orbit Terminal Merak, depo BBM yang digeledah Kejaksaan Agung adalah milik Muhammad Keri Adrianto Riza yang menjadi tempat blending BBM RON 92 dan RON yang lebih rendah untuk dijual seharga RON 92. Perbuatan tersangka menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Meski sudah jadi tersangka, Riza Khalid belum ditahan karena statusnya buron dan diduga melarikan diri ke Singapura. Kejagung telah bekerja sama dengan Kejaksaan RI di Singapura untuk memburu Riza Khalid. Tim Liputan Kompas TV. Kejaksaan Agung tengah memburu Riza Khalid, tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang kini diduga tengah berada di Singapura. Apa yang kemudian bisa jadi kendala dalam mengejar seorang Riza Khalid? Kita bahas petang ini bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zainur dengan Maidop. Selamat sore, Mbak Maidop. Anda membaca seberapa besar peran Riza Khalid dalam kasus ini, Mas Zainur? Ya, saya justru melihatnya Riza Khalid ini sebagai pemain utama ya, bukan Keri anaknya begitu ya. Memang yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan adalah Keri, anak Riza Khalid. Tetapi sebenarnya Riza Khalid ini kan pemain lama, Mbak. Bahkan dari kasus Petral di tahun 2015, itu Riza Khalid sudah ada di center, di tengah-tengah persoalan. Tetapi kemudian ketika berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2018 ketika KPK menangani kasus Petral, justru Riza Khalid ini lolos dari jeratan hukum. Bahkan kasus di KPK sampai saat ini mandek. Nah, kemudian ketika sekarang Kejaksaan menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ini apapun itu merupakan satu bentuk kemajuan. Meskipun kita tahu ya, ini tidak akan mudah ke depan, Mbak Maidov. Kenapa? Karena posisi Riza Khalid berada di luar negeri, berada di Singapura. Tentu bukan hal yang mudah untuk menangkapnya, mengekstradisinya, dan menghadapkannya ke muka sidang. Tetapi setidak-tidaknya ini merupakan satu bentuk kemajuan yang pertama untuk bisa mengungkap ya kasus-kasus korupsi di Pertamina dan anak perusahaannya, termasuk di Pertamina Patraniaga. Dalam konteks ini adalah kasus blending RON 88 dengan RON 90 dan 92, dan juga kasus-kasus lain terkait dulu di Petral, Mbak Maidov. Oke, Anda melihat seberapa serius Kejagung mengejar Riza Khalid sampai ke Singapura? Ini harus cepat ya. Kenapa? Karena kan orang itu bisa berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Pak Maidov. Indonesia harus segera mengirimkan permintaan ekstradisi kepada otoritas Singapura agar otoritas Singapura bisa segera melakukan penahanan. Kalau tidak ditahan oleh otoritas Singapura, maka seseorang yang sedang berkunjung di Singapura bisa dengan mudahnya pergi ke negara lain, ke negara lanjutan, apakah misalnya ke Eropa atau ke Afrika atau ke Amerika Selatan misalnya, itu akan semakin susah untuk ditangkap. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus segera mengirim permintaan untuk ekstradisi bekerjasama dengan Central Authority, yaitu Kementerian Hukum, ke pemerintah otoritas Singapura. Oleh karena itu, ini harus segera disusun ya permohonannya, permintaannya, bahwa Riza Khalid ini diduga melakukan satu tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan, kemudian nanti dengan surat dari Jaksa Agung, kemudian dikirimkan kepada Kementerian Hukum meminta kepada Singapura untuk segera menahan. Nah, nanti akan dilakukan proses di internal otoritas Singapura, Mbak Maidov, yaitu akan dinilai oleh badan peradilannya apakah permohonan ekstradisinya itu beralasan menurut hukum, apakah syarat-syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Tetapi memang ini harus cepat, harus segera, karena ini sangat besar risikonya Riza Khalid loncat lagi ke negara lain, Pak Maidov. Itu juga berkaca pada kasus-kasus buron warga negara Indonesia lainnya yang juga mungkin ditangani oleh penegak hukum lainnya, contohnya di KPK, Paulus Thanos dari tahun 2019, kemudian juga baru bisa diekstradisi pada tahun 2025, butuh waktu 6 tahun. Ini yang kemudian bisa jadi catatan ya bagi Kejaksaan Agung kalau serius untuk mengejar Riza Khalid sampai ke Singapura.
Iya, Mbak Medo. Kalau Paulus Thanos itu posisinya ditahan oleh otoritas Singapura. Riza Khalid sampai sekarang kan belum ditahan oleh Singapura gitu ya. Itu pun Paulus Thanos bukan hal mudah, saat ini sedang berlangsung proses persidangan di Singapura untuk menentukan apakah permohonan pemerintah Indonesia itu sesuai dengan perjanjian kerjasama ekstradisi yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Oleh karena itu sekali lagi ini sangat butuh kerja cepat agar Riza Khalid bisa ditahan oleh pemerintah Singapura. Nanti Indonesia bisa memohon untuk ekstradisi. Itu pun akan dinilai dulu oleh pengadilannya apakah beralasan menurut hukum atau tidak. Nah nanti kalau sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia, maka Riza Khalid harus dihadapkan ke muka sidang agar apa? Agar sangkaan dari kejaksaan itu bisa dibuktikan di depan meja hijau, itu akan sangat mendukung upaya untuk membersihkan, dikelola dengan tata kelola yang bebas dari korupsi yang akan bisa menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia, Mbak Medo. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Sehat selalu, Mas Zainur. Sama-sama, Mbak. Usai jeda saudara, sesaat lagi Kompas Petang kembali dengan informasi kasus kematian diplomat Kemlu mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah tapi itu jangan dikaitkan. Saya juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPU ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV sebelum korban ditemukan, CCTV pun jadi bukti tambahan untuk menguak kasus ini. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV indekos. Dari rekaman CCTV hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam. Korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Lalu keesokan harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga kos dan 1 saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Terlihat kemudian penjaga kos dan saksi mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Namun korban tak kunjung menjawab. Salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan dan menemukan korban tak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi seluruh wajah terlakban. Soal kedinasan korban di Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha membenarkan korban pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Namun Yuda menegaskan jangan mengaitkan profesi dengan sebab kematian korban. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah tapi itu jangan dikaitkan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak, TPPU itu ya Pak, almarhum itu ya. Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan pelindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Keterangan Juda seperti saling bersambut dengan keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang menilai pemeriksaan latar belakang pekerjaan korban yang pernah mengurus kasus TPPO penting dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Terlebih di beberapa negara ada sindikat dalam kasus TPPO. Yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat,
ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, ya itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan. Ya. Proses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda dengan wajah terlakban akan selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Selain rekaman CCTV, saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti, seperti hasil otopsi serta bukti digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Juga rekaman CCTV untuk menguak penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus kematian diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekosnya menjadi misteri hingga saat ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, termasuk mengusut penyebab kematian korban. Lantas, apakah latar belakang korban yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang terkait dengan misteri kematian korban? Lalu bagaimana menemukan titik terang dari kasus ini? Kami membahasnya bersama dengan Komjen Purnawirawan Arief Sulistyo, Kabareskrim Polri tahun 2018 sampai 2019, yaitu Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, dan juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang Pak Handoko Gani yang merupakan pakar mikro ekspresi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Pak Arief dulu nih, sebagai mantan Kabareskrim nih, apa yang harus dilakukan polisi atau sejauh mana yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini, termasuk dalam mendalami latar belakang, profesi, pekerjaan dari korban yang pernah mengurusi kasus TPPU ketika menjadi diplomat? Iya, terima kasih Mas Yasir. Perkara ini adalah perkara penemuan korban meninggal dunia dalam keadaan kesendirian, sehingga tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oleh karena itu, penyidik memang harus diberikan waktu. Di tengah-tengah sorotan publik, banyak opini, banyak persepsi, dan banyak asumsi. Tetapi saya ingatkan kepada penyidik bahwa di dalam penyidikan tidak boleh berasumsi. Semua base of evidence, semua harus berdasarkan fakta, dan harus menerapkan scientific crime investigation. Jadi, scientific crime investigation itu bukan ditemukan barang bukti dibawa ke lapor, tapi ini merupakan satu metode ilmiah di dalam melakukan satu penyidikan yang didasari dengan prinsip kejujuran, kebenaran, objektivitas, dan transparansi. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menemukan mayat di dalam kamar sendirian. Ini kan ada dua, dari masalah ini dia sudah mengumpulkan informasi-informasi. Dari informasi yang diperoleh ini, dia membuat hipotesa, dugaan-dugaan. Dugaan itu mungkin ada dua yang bisa dilakukan oleh penyidik. Pertama, apakah korban ini bunuh diri atau ini karena kasus pembunuhan. Dari dua hipotesa ini, baru langkah keempat adalah mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta dari berbagai macam, dari berbagai sudut. Pertama, kita mengenal triangle evidence, ada TKP, dan itu sangat penting. Yang kedua, ada korban yang dilakban. Yang ketiga adalah tersangka yang sedang dicari. Jadi 3 alat bukti ini harus bisa terhubung semuanya. Kemudian dilakukan otopsi. Setelah otopsi akan ditemukan 2 setidaknya. Apa sih penyebab kematian ini? Dan yang kedua, kapan matinya ini? Jadi dari kaku mayat, dari lebam mayat, dokter forensik akan mengetahui sudah berapa lama korban ini meninggal dunia. Memang itu perkiraan ya, tapi setidaknya
lintasan waktunya akan bisa diperkirakan oleh penyidik, terakhir keluar kapan, terakhir menghubungi orang-orang yang dihubungi siapa saja, sehingga akan bisa ditentukan. Ini yang tengah dilakukan oleh polisi begitu Pak Arief. Kemudian tentu saja juga mencari keterangan saksi yang juga tengah ada di TKP ataupun saksi yang mengetahui. Kemudian terkait dengan memprofiling ataupun mencari latar belakang dari profesi korban, termasuk sempat mengurus kasus tindak pidana perdagangan orang. Sejauh mana polisi akan mengusut mengarah ke sana? Itu pasti dilakukan. Seperti dikatakan Kapolda Metro tadi, jejak digital. Bukan itu saja. Transaksi keuangan juga perlu dilakukan penyelidikan, transaksi komunikasi, dan latar ke belakang kehidupan korban, baik itu pribadi, keluarganya, maupun latar belakang pekerjaan, apa saja yang dilakukan oleh korban selama ini, sehingga ini informasi-informasi ini merupakan potongan-potongan puzzle yang kalau sudah dikumpulkan akan dianalisis oleh penyidik. Dari fakta-fakta yang lengkap ini, nanti penyidik akan memperoleh gambaran ini sebetulnya pembunuhan atau bunuh diri. Tapi yang paling penting adalah ini harus berdasarkan fakta yang benar, harus berdasarkan data dan informasi, mengikuti prinsip-prinsip di dalam penyidikan, kejujuran, kebenaran, dan transparan. Apapun yang disampaikan oleh penyidik bisa diuji oleh penyidik yang lain, bisa diuji bahwa kalau hasil forensiknya seperti ini, ya memang kenyataannya seperti itu. Transparan disampaikan kepada keluarga korban sehingga berdasarkan fakta dan juga keterangan yang ada di lokasi begitu ya. Ini yang juga akan kita bahas karena salah satu bukti yang diamankan dari lokasi adalah rekaman CCTV. Ini yang nanti akan kita ulas bersama dengan pakar mikroekspresi Pak Handoko, bagaimana membaca beberapa rekaman CCTV korban sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar indikosnya. Tapi kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Misteri kematian diplomat yang ditemukan tewas di kamar indekosnya, ini yang masih kita bahas bersama dengan Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabareskrim Polri 2018-2019, dan Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi. Saya ke Pak Handoko. Pak Handoko, ini kan sebagai pakar mikroekspresi mungkin Anda bisa membaca bagaimana ekspresi dari korban. Kami tampilkan dulu nih rekaman kamera pemantau ini pada saat korban tiba di kamar indekosnya sekitar pukul 11 malam. Kemudian nanti ada CCTV lain yang menggambarkan korban keluar begitu. Kalau kita lihat lebih detail ini kan saat korban keluar ini lebih santai begitu. Kemejanya sudah dibuka, kemudian membawa kantong kresek yang diduga sampah untuk dibuang, kemudian kembali lagi. Apa yang bisa Anda baca sebagai pakar mikroekspresi? Ya, pertama yang harus saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya tidak hanya membaca mikroekspresi. Kalau mikroekspresi itu wajahnya saja. Tapi sebetulnya yang dibaca adalah bahasa tubuhnya, jadi keseluruhan tubuhnya. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menegaskan suatu hal, yaitu bahwa yang beredar ini kan memang hanya 2 cuplikan atau 3 cuplikan tadi ya. Saat pulang, saat keluar, ngambil kantong kresek yang diduga sampah, kemudian saat kembali dengan pakaian terbuka. Nah, tetapi kita tidak tahu apakah ada CCTV yang lain, dan seharusnya memang ada. Nah, ini yang kita tidak mendapatkan CCTV tersebut ya. Nah, kalau dari 3 CCTV ini, yang pertama itu menunjukkan pulang ya, begitu ya, sehabis tugas. Jadi saya rasa kita bisa melihat situasi kondisinya dengan baik, tidak ada suatu isu yang atau suatu hal yang unik gitu ya. Nah, yang kedua dan ketiga ini yang perlu kita sorot, yaitu mungkin yang kedua dari bahasa tubuhnya keluar dari kamar tidak terlihat ketergesa-gesaan ya, santai. Namun yang perlu memang disorot adalah kantong kresek hitam yang terlihat berat ya, dan dibawa dengan bahasa tangan yang agak jauh dari tubuh. Nah, ini yang perlu didalami sebetulnya apa yang dibuang ya. Kemudian, nah ini yang sangat menarik ya, di antara CCTV
dua lainnya, yaitu ketika kembali dengan tubuh terbuka atau kemejanya terbuka. Nah, kita akan bertanya-tanya. Pertama, kita harus memastikan dulu apakah ada video yang terpotong ya dari CCTV yang sama. Nah, kalau tidak ada yang terpotong, berarti kita patut menduga apakah ada kegiatan lain di dalam lokasi di mana beliau hilang dari pantauan CCTV, yaitu masuk ke dalam sebuah pintu yang kita tidak tahu itu pintu apa ya. Pintu itu tetap terbuka saat beliau masuk, tapi CCTV yang ketiga menunjukkan video pintu itu tertutup. Ya, saat beliau kembali dengan pakaian terbuka, video CCTV tersebut yang ketiga menunjukkan pintunya tertutup dan beliau korban keluar sambil membuka pintu dengan pakaian yang sudah terbuka. Nah, kita bertanya-tanya apa yang sebetulnya terjadi. Nah, yang kita bisa baca dari bahasa tubuh secara umum ya pada saat kemeja terbuka tadi, yaitu tidak nampak ketergesa-gesaan. Ya, tidak nampak ketakutan dalam hal ini. Biasanya kalau tergesa-gesa ada emosi takut. Ya, kita tergesa-gesa karena kebelet pipis misalnya. Kita tergesa-gesa karena ditunggu-tunggu orang. Ada unsur ketakutan di situ. Tetapi saat kemeja terbuka tersebut tidak nampak emosi takut. Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh netizen ataupun siapapun yang melihat itu. Ya, artinya kita memang perlu mengetahui lebih dalam aktivitas apa yang dilakukan dalam jeda waktu yang tidak ada di dalam CCTV yang kita lihat. Baik, ya, ini yang akhirnya pasti ya nanti pasti ada teman-teman forensik digital dan kepolisian yang harus mencari CCTV yang dimaksud tadi ya. Ya, ini yang menjadi salah satu bukti yang akhirnya sudah terekspos ke publik begitu ya, ada CCTV yang sudah kita lihat bersama, kemudian juga sudah dilakukan olah TKP. Kalau dari Pak Arief sendiri, perlu bukti apa lagi untuk mengungkap motif kematian dari diplomat ini? Iya, perlu bukti sebanyak-banyaknya karena ini pembunuhan, ini korban meninggal dunia di dalam kamar sendirian, dan saya katakan tadi perkara seperti ini tingkat kesulitannya cukup tinggi, sehingga penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya, termasuk latar belakang kehidupan korban. Tadi sudah saya sebutkan latar belakang pribadinya dia, kemudian keluarganya, sampai kepada latar belakang pekerjaannya. Memang yang dihadapi penyidik sekarang cukup berat. Beratnya menghadapi opini, spekulasi, dan teori-teori yang disampaikan oleh netizen di media sosial. Dan ini harus bisa diatasi oleh penyidik dengan melakukan penyidikan secara objektif berdasarkan scientific crime investigation yang saya sampaikan tadi. Tapi beralasan Jangan tidak sampai akhirnya ketika menarik ataupun dikaitkan dengan adanya dugaan sindikat TPPO di balik kematian dari diplomat Kemlu ini? Nah, itu kalau kita berpikir seperti itu tidak didukung bukti, berarti itu harus disingkirkan. Tidak boleh kita berasumsi, oh ini pernah menjadi saksi di sini, berarti dia dibunuh oleh sindikat ini. Tidak bisa. Oh ini di Lakban, berarti dia dibunuh. Kita tunggu penyidik yang akan menyampaikan bukti-bukti secara objektif. Sampai ada yang spekulasi begini, karena ini di Lakban, maka ini adalah teori pembungkaman. Dasarnya apa gitu loh. Padahal belum ada bukti-bukti yang mendukung terhadap pernyataan itu. Jadi menyidik itu kan seperti menggambar puzzle. Jangan sampai karena tekanan publik, penyidik ini harusnya menyusun puzzle-nya, gambarnya harimau, yang jadi kelinci. Jadinya nanti malah nggak benar, malah menyesatkan. Nah inilah tantangan yang harus dihadapi oleh penyidik. Baik. Di tengah tekanan publik, tentu juga di tengah keinginan dari keluarga untuk bisa mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi, penyidik harus tetap on the track, penyidik harus tetap objektif, dan menjaga etik, moral, profesionalitas dia di dalam melakukan penyidikan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran yang dibuat-buat,
tapi kebenaran yang didasarkan pada kejujuran. Baik, kita nantikan ya. Terlebih tadi Kapolda juga sudah menyatakan bahwa kurang dari seminggu begitu. Seminggu ini nanti hasil dari penyelidikan ini akan diungkap ke publik. Terima kasih Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabar Reskrim Polri 2018-2019, dan juga Pak Handoko Gani, pakar mikro ekspresi dan juga bahasa tubuh, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya kemenangan 4-0 Oxford United atas Arema Malang di Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat Bandung dibayar mahal dengan cederanya bintang Oxford United andalan timnas Ole Romeni. Kemenangan 4-0 Oxford United atas Arema Malang dalam lanjutan pertandingan Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat Bandung Kamis malam harus dibayar mahal dengan cederanya bintang Oxford United yang juga andalan timnas di lini depan Ole Romeni. Ole Romeni mencetak 1 dari 4 gol kemenangan Oxford United atas Arema Malang dan membawa Oxford United ke final Piala Presiden 2025. Ole mencetak gol indah setelah menerima umpan Joshua Johnson. Namun tak berselang lama setelah gol tersebut, Ole mengalami cedera kaki setelah ditackle pemain Arema Paulinho pada menit ke-16. Akibat cedera ini, Ole harus ditandu keluar lapangan. Pelatih Oxford Gary Rowett menyebut tackle yang dilakukan Paulinho sebagai tackle yang buruk. Menurutnya Romeni kemungkinan akan absen di pertandingan final nanti. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Maidop Elfrina. Berterima kasih. Sampai jumpa.